Hai precious people, it's Aya again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman yang lagi klik video ini? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk kalian yang sedang menonton video kali ini. Hari ini aku akan membawakan tema podcast berjudul Friendship Burnout. Jadi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang ini selalu ada untuk temannya. Jadi teman yang selalu ada gitu dalam sebuah pertemanan, persahabatan. Coba, ini cukup dalam ya, cukup deep gitu loh. Dan buat aku pribadi juga ini cukup relate ya, karena sebagai seseorang dari kalangan anak muda, hal-hal seperti ini tuh cukup sering terjadi gitu teman-teman, dan aku juga menyaksikan sendiri. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan mengundang bintang tamu kita bernama Insan Rahma Az-Zahra atau biasa dipanggil Ara. Boleh dong tepuk tangannya dulu. Walaupun tepuk tangan gue, tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, di sebelah aku sekarang sudah ada bintang tamunya. Boleh dong tepuk tangannya lagi ya, walaupun Halo. Nah, boleh dong ya. Diperkenalkan dulu dirinya, Teh Insan atau Teh Ara ya. Boleh silakan. Oke, halo guys, nama aku Insan Rahma Zahra. Seperti yang tadi Aya bilang, you can call me Insan atau enggak Ara. Oke, jadi sedikit tambahan ya, Teh Ara ini adalah salah satu teman sekaligus sahabat aku di kampus ini ya teman-teman. Jadi Oh ya? it's really an honor for me to having her as my guest today. Dan Teh Ara udah tahu belum topik hari ini apa? Apa tuh? Kayaknya harus di recalling deh memori aku. boleh. Jadi topik podcast kali ini cukup relate ya kayaknya sama Gen Z dan sama kita sendiri juga. Judulnya itu adalah Friendship Burnout. Itu kondisi di mana seorang teman itu selalu ada buat temannya gitu. Oke, that's kind of spicy too because you are friend right now. Iya, oke. Ntar malah jadi sisi curhat dong ini. Oh iya dong, memang it's supposed to be sesi curhat ya. Biar ngalir gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kali ya, kita langsung jamin aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Kita santai aja ya teman-teman, boleh sambil makan segala macem. It's okay, take it easy, okay? Oke, Teh Ara, aku langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi karena temanya ini adalah tentang teman yang selalu ada, apakah Teh Ara ini punya pengalaman yang spesifik tentang menjadi seorang teman yang something to rely on, always gitu? Dan boleh diceritain detailnya seperti apa? Oke. Sebetulnya ketika mendengar tema yang akan kita bicarakan hari ini tuh agak tersentil ya sedikit, karena agak apa ya, rasanya tuh ada kayaknya ini bisa diceritain nggak ya gitu kan, apalagi kita berteman nih gitu. Okay. Actually kalau ditanya apakah pernah jadi teman yang apa ya namanya, rely on ya by my friends, mungkin bisa dibilang kalau GR aku cukup bisa diandalkan. Tapi rasanya GR banget ya ngomong kayak gitu. Gak apa-apa dong. Nanti kita tanya aja ya Teh Aya juga, karena maksudnya dia teman aku juga nih, jadi kita bisa tahu dari perspektif dia bagaimana. Cuman dari aku pribadi, aku merasa cukup bisa diandalkan oleh teman-teman aku. Karena apa ya, kalau kamu datang ke aku dan minta tolong atau sekedar kamu mengeluh, aku akan ada di situ gitu. As long as I could help you, aku akan membantu kamu gitu. Jadi kalau misalkan teman aku ada yang apa ya, ingin ditolong ataupun dia cuma pengen cerita aja, I will be there. Dan ada beberapa hal yang aku nggak tahu ya teman aku ini enggak atau enggak gitu ya. Kalau aku tuh membantu dia karena dia tidak minta tolong, tapi aku merasa kayaknya aku harus bantu dia deh. Peka ya. Boleh diceritain ini? Boleh dong, boleh silakan. Nah ini tuh waktu itu tuh kita lagi sibuk apa ya namanya, nyusun laporan pertanggungjawaban waktu itu. Nah aku kan tipe yang memang gak terlalu suka untuk kerja kelompok. Nah waktu itu temen aku kayak lagi burnout banget tuh, gimana caranya menyelesaikan laporan itu
dalam waktu singkat, yang dimana dia nggak minta tolong ke aku, cuman aku ngeliatnya kayak Aduh, kayaknya harus aku bantuin. Iya. Karena dia sudah mulai mempengaruhi kesehatan nih. Oke. Dia kurang tidur, dia jadi sakit kepala. Akulah jump in. Udah sini aja, kirim aja filenya, ntar aku satu-satuin, nanti kamu tinggal masukin aja di satu file, udah gitu. Sih kak, makasih. Karena dia sebenarnya cuma nanya ini gimana ya caranya yang gampang buat masukin, kan kita bikin beberapa surat gitu ya. Untuk dijadiin satu file. Nah terus ya aku bantuin aja lah di situ kayak gitu. I see. Itu aja? Ya sebenarnya ada lagi sih, cuman mungkin karena masih ada beberapa pertanyaan mungkin. Oh iya, tentu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi cukup menarik ya, karena sebetulnya saya juga ada di keadaan itu yang sama. Maksudnya saya bisa mengingat kembali gitu ya teman-teman. Jadi berarti bisa disimpulkan Teh Hera ini punya pengalaman tentang menjadi seorang teman yang selalu ada ya Teh. Bisa dibilang seperti itu. Ya, menarik sekali. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi karena udah pernah nih mengalami hal seperti itu, ada nggak sih tanda-tanda kalau misalnya Teh Hera ini udah mulai capek gitu loh, karena aduh aku kayaknya kinda like servicing someone more and more gitu loh. Kira-kira apakah tubuh tuh memberikan sinyal atau lain sebagainya gitu? Boleh silakan. Kalau aku pribadi, alhamdulillah ya dipertemukan dengan teman-teman yang ketika aku bantu gitu ya, mereka tidak menjadikan bantuan aku tuh jadi sebuah kewajiban untuk aku. Jadi aku bisa dengan sangat mudah menolak gitu, nggak sungkan gitu, meskipun ya pasti ada lah ya sedikit-sedikit mah rasa nggak enak gitu untuk menolak permintaan tolong. Tapi alhamdulillahnya teman-teman aku tuh selalu mencoba untuk mengerti kalau aku bilang aduh kayaknya nggak bisa deh. Jadi so far kalau ditanya do I feel like I serve more than what should I gitu ya, kayaknya enggak. Tapi ada masanya dimana aku merasa kayaknya nggak usah deh aku tolongin. Cuman mereka tidak jadi memaksa gitu untuk itu tuh aku lakukan. Berarti sebetulnya tidak mudah lelah ya Teh kalau hal-hal seperti itu terjadi. Maksudnya masih dalam batas wajar gitu ya, karena Teteh juga bisa mengendalikan diri lah ya ibaratnya. Sudah lebih belajar untuk tidak jadi people pleaser seperti. Oke. Interesting ya. Nah mungkin tadi Teh Hera juga sempat mention ya kalau Teteh ini sudah bisa mulai mengendalikan diri untuk tidak menjadi people pleaser. Nah berkaitan dengan itu nyambung nih sama pertanyaan berikutnya, gimana Teh Hera sendiri tuh ngeset boundaries gitu loh, di samping tadi mengatakan tidak dan lain sebagainya, apakah ada yang lebih detail atau bagaimana? Mungkin kalau aku pribadi tuh fokus ke apakah aku bisa menolong atau tidak. Maksudnya sebelum aku bilang iya, aku make sure dulu nih ke diri aku, apakah ini membebani aku atau enggak gitu. Karena kalau dilihat-lihat ya, setelah diinget-inget juga gitu ya, membantu orang yang aku sayang, in this case is my friend, adalah sesuatu yang membuat aku seneng juga gitu. Karena apa ya, rasanya tuh kayak ya apa sih yang enggak buat orang yang kamu sayang gitu. Aku salah satunya. Oke. Ya tapi memang untuk aku pribadi sih lebih ke fokus aja gitu, mempertanyakan dulu apakah aku menyanggupi itu atau enggak. Kalaupun misalkan aku ragu untuk memberikan tolong ataupun apa ya namanya, ada gitu ya untuk teman aku pasti di awal sudah bilang dulu gitu, aku bantuin kamu, tapi kalau misalkan ini nanti di tengah jalan aku capek, I would say that to you, dan maaf banget aku akan berhenti gitu kalau misalkan memang aku memutuskan untuk berhenti gitu. Tapi so far sih nggak ada ya teman-teman aku yang memaksa gitu. Jadi ditanya do I set a boundaries untuk beneran gimana caranya tidak jadi people pleaser tuh agak kurang relate, karena alhamdulillahnya teman-teman aku tidak pernah memaksa gitu untuk
minta tolong banget ke aku gitu, dan mereka juga akan sangat mengerti gitu untuk kalau misalkan aku gak bisa tuh gak maksa gitu. Oke, berarti lebih ke mempertanyakan kapasitas diri ya, sekali lagi, karena yang paling tahu diri kita sendiri ya kita sendiri ya teman-teman, begitu. Boleh tuh dicatat ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Teh. Ini kalau misalnya Teteh udah ngerasa capek nih karena kejadian-kejadian barusan yang sudah diceritakan, biasanya cara untuk recharge energinya tuh kayak gimana sih Teh? Biasanya kalau aku recharge energi dengan tidak berinteraksi dengan siapapun. Karena kebetulan ternyata aku ada beberapa saat gitu ya, aku lebih suka sendirian dibanding berinteraksi dengan teman-teman aku ataupun siapapun itu ya secara umum. Dan aku akan minta gitu ke teman-teman aku mengabari, kayaknya aku lagi di fase mode jangan ganggu nih ya, boleh gak kalau misalkan hari ini kita jangan terlalu banyak berinteraksi misalkan. Atau aku ada satu teman aku yang dia tipe orang suka banget skinship gitu kan, dan ketika dia pengen skinship tapi aku kayak Gak dulu deh. yang ingin gitu ya disentuh, dipegang, aku akan menolak langsung kayak aku lagi gak mau disentuh nih gitu. Jadi recharge-nya adalah dengan I set boundaries yang real boundaries and say directly to my friends, aku sedang tidak ingin diganggu. Oke, berarti penting sekali ya guys untuk mengungkapkan perasaan kalian sendiri, karena orang-orang tuh tidak selamanya pintar untuk menerka ya perasaan dan pikiran kita. Itu ya penting sekali guys dalam pertemanan gitu. Itu setuju banget, karena pertemanan yang baik adalah ketika komunikasinya lancar dan dua arah. Betul sekali, setuju. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Ini semakin deep lagi. Jadi menurut Teh Hara sendiri, kenapa sih orang-orang tuh cenderung mau gitu jadi sosok yang selalu ada untuk temannya, meskipun mereka dalam kondisi capek gitu, mereka tetap mau melayani lah istilahnya ke teman-teman mereka gitu. Kenapa kira-kira? Aku dulu pernah di posisi dimana aku nggak bisa menolak ajakan teman-teman aku gitu. Oke. Meskipun aku sebenarnya merasa keberatan. Oke. In my heart tuh kayaknya, duh, sebenarnya aku nggak mau banget sih, tapi gak enak nolaknya. Oke. I couldn't say it's general, maksudnya aku nggak bisa mewakili semua orang. Tapi kalau kamu tanya aku dan pengalaman-pengalaman aku, kenapa ada rasa ingin selalu bisa membantu adalah karena nggak enak. Oke. Maksudnya kamu pernah nggak ada di posisi justru karena kamu dekat dan sayang sama dia, kamu jadi nggak enak nolaknya? Pernah, jujur. Karena menurut aku pribadi, ketika kita sudah semakin kenal dengan orang tersebut, kita jadi tahu kemungkinan apa, atau duh kayaknya dia bakal ngerasain ini deh kalau kita nolak. Makanya itu di aku pribadi sedikit membebani ketika aku ingin menolak gitu kan. Jadi mungkin itu juga relate di beberapa orang, kenapa mereka selalu bisa adalah karena mereka merasa kedekatan ini menjadi keharusan mereka untuk selalu ada untuk temannya. Sebenarnya cukup relate juga ya dengan aku teman-teman, karena aku pun pernah ada di posisi ketika bersama dengan teman dekat tuh aku gak bisa nolak gitu kondisinya, karena I know she's my friend gitu, jadi aku tidak enak untuk menolak ajakan dan sebagainya gitu. Alhasil jadilah tumbuh seorang ayah yang menjadi sosok teman yang selalu ada gitu. Jadi ya sangat relate ya dengan aku Teh Hara nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini gak kalah deep juga, mungkin untuk Teh Haranya sendiri ya. Setelah beragam peristiwa terkait menjadi sosok teman yang selalu ada ini, apakah ada hal meaningful nih yang bisa Teteh rasain dan Teteh aplikasikan gitu? Kira-kira apa? Ternyata kadang ketika kita berpikir bahwa teman kita tuh meminta tolong ke kita tuh adalah sebuah keharusan, justru itu adalah sesuatu yang
apa ya namanya, bisa dalam kurung tanda kutip merusak pertemanan justru. Oke. Karena ada masanya di mana orang tuh bukan merasa disayang ketika kita membantu mereka, tapi justru mereka terbebani. Oke. Contoh kasusnya adalah ada satu teman aku yang kita tuh dekat banget, yang dimana kita bisa saling mengandalkan gitu ya. Nggak cuma dia minta tolong ke aku, tapi aku juga bisa minta tolong ke dia. Tapi ada masanya pertemanan kita tuh renggang. Oke. Kita nggak ada masalah sebenarnya, tidak ada perdebatan, tidak ada apapun. Tapi setelah cukup diam-diaman gitu ya, selama beberapa lama, ternyata ada satu fakta bahwa dia terlalu merasa dekat dengan aku. Oke. Jadi aku mengartikan itu, jika itu apa ya terjadi di aku mengartikan itu sebagai kadang kita merasa terbebani dengan perhatian seseorang, bukan karena kita nggak sayang mereka, tapi justru karena kita merasa, duh kayaknya aku ngerepotin banget deh. Oke. Kita jadi gak enak gitu. Makanya menjadi teman yang selalu ada adalah hal yang baik. Tapi jangan lupa bahwa pertemanan itu dua arah. Kamu tidak harus selalu memberi, tapi juga izinkan diri kamu untuk menerima. Yang paling penting adalah menahan. Oke. Maksudnya menahan tuh bukan kamu setengah-setengah ya dalam pertemanan, tapi kadangkala cinta yang ingin kita berikan ke teman kita tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Oke. Jadi jangan paksain itu. Kalau menurut kamu menolong teman kamu adalah bentuk cinta kamu ke dia, belum tentu teman kamu itu merasa juga itu adalah sebuah cinta dari kamu. Communication is a key. Yes, Tapi absolutely. key juga harus pas. Iya. Karena nggak semua orang cocok dengan satu key gitu ya. Betul. Iya, betul Kita sekali. harus make sure dulu apakah kunci yang kita pegang tuh sesuai dengan pintunya atau enggak. Iya. Ngena sekali ya ini. Iya. Very meaningful indeed ya. Nah, oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi podcast kali ini. Kira-kira Tehra punya pesan nggak untuk diri sendiri setelah melalui beragam macam peristiwa yang tadi diceritakan? Oke, kalau untuk diri sendiri sih mungkin tolong lebih banyak melakukan komunikasi yang baik dengan teman agar tujuannya, visi misinya tuh satu arah gitu, satu tujuan gitu. Dimana ketika cinta tuh bisa dibalas cinta dan diartikan sebagai cinta juga. Betul sekali. Kayak gitu. Oke. Gitu aja sih. Oke, that's very deep ya sekali lagi. Oke, teman-teman sekalian yang lagi nonton, sepertinya kita sudahi sesi podcast kali ini yang bertemakan friendship burnout atau kondisi di mana seorang teman itu selalu ada untuk temannya. Bersama dengan narasumber aku, Teh Aras. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu di episode podcast kali ini. My pleasure. Semoga podcast kali ini bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semuanya, dan teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang very meaningful gitu dan berguna untuk kalian juga. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.